saya pada video ini akan melanjutkan untuk memberitahu bagaimana cara menggambar diagram fase untuk metode Homburger dan Kehl. Nah, ini sudah saya sediakan. Untuk cara perhitungannya, teman-teman harus lihat di video sebelumnya yang berjudul tentang perhitungan durasi lampu lalu lintas dengan menggunakan metode Homburger dan Kehl. Nah, setelah melihat video itu, kita lanjutkan untuk menggambar diagram fasenya. Sehingga semua angka-angka yang ada di sini adalah hasil dari perhitungan dari video yang tadi, ya. Karena di sini sudah papannya sudah saya hapus hasil perhitungannya, sehingga saya punya catatannya. Oke, kita mulai saja. Catatan yang pertama yang teman-teman harus perhatikan, diagram fase metode Homburger dan Kehl adalah karyanya Homburger dan Kehl, sudah pastinya, ya. Mereka menentukan setelah lampu hijau misalnya harus dipasang lampu kuning, kemudian harus dipasang lampu merah, kemudian hijau lagi, begitu kan? Kemudian posisi all red-nya ada di mana? Itu semua murni karyanya Homburger dan Kehl. Sehingga yang bisa kita permasalahkan, yang bisa kita atur adalah durasinya, ya. Sementara urutan-urutannya kita tidak bisa rubah, gitu, ya. Kecuali kalau misalnya nanti kita menemukan bahwa metode Homburger dan Kehl ini menurut kita kurang bagus atau kurang efektif atau kurang aman, teman-teman boleh menciptakan metode sendiri, kemudian dikasih nama sendiri, seperti itu. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan menggambar bagaimana sih fase-fase kendaraan di Pine Street. Fase dari lampu lalu lintas yang kita atur tadi, begitu ya. Kata si Homburger dan Kehl ini adalah detik-detik awal dari fase kita di detik 0, begitu kan ya, ada lampu hijau, green, seperti itu. Hasil perhitungan kita green atau lampu hijau di Pine Street di video yang sebelumnya adalah durasinya 26 detik. Sehingga dari detik 0 sampai ke detik 26 dia akan lampu hijau. Anggaplah detik 26 adanya di sini. Seperti itu ya. Bisa. Maka dari detik 0 ke detik 26 dia akan lampu hijau. Selanjutnya si Homburger dan Kehl memasang lampu kuning, yellow. Nah, di perhitungan sebelumnya lampu kuning untuk di Pine Street adalah sebanyak 3,5 detik. 3,5 detik itu dapatnya dari teman-teman harus lihatlah di video sebelumnya. 3,5 detik ada di prosedur pertama, hasil dari prosedur pertama. Sehingga dari detik 26 ditambah 3,5 dia mengalami yellow. Kemudian yellow akan berakhir di detik 29,5. Seperti itu kan? Kemudian urutannya setelah yellow adalah red atau lampu merah. Lampu merah di sini berjalan dari detik 29,5 sampai akhir dari siklus. Siklus kita hasil perhitungan total siklus adalah 55 detik. Sehingga dari detik 29,5 sampai detik ke 55 dia mengalami lampu merah. Seperti itu. Ini ceritanya akhir siklus ya. Di detik ke 55. Akhir siklus kita. 55 dapatnya dari mana? Lihat video sebelumnya. Oke. Nah, kemudian setelah akhir siklus, ketika mulai siklus yang selanjutnya, di sini green lagi. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham nih. Nah, kalau sudah kita lanjutkan dengan diagram fase untuk lampu pejalan kaki di Pine Street. Urutannya adalah di sini don't walk, jangan jalan, don't walk,
begitu kan. Kemudian suatu larangan untuk jalan bagi pejalan kaki ini hampir berakhir, kan ada beberapa detik flashing don't walk, lampu merah berkedip-kedip, flashing don't walk sebagai peringatan seperti itu. Hasil perhitungan kita, flashing don't walk di lampu pejalan kaki di Pine Street itu adalah sebanyak 6 detik. Sebanyak 6 detik. Nah, si Homburger dan Kel menyatakan bahwa ini akhir dari don't walk yang di sini adalah bersamaan dengan berakhirnya green di lampunya kendaraan di Pine Street, seperti itu ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa sebelum don't walk yang ini berakhir akan ada flashing don't walk selama 6 detik, sehingga si flashing don't walk akan mulai berkedip-kedip di detik ke-20, karena kan 6 detik kan, 26 kurangi 6 jadinya 20, seperti itu. Nah, lanjut ya. Kemudian kata si Homburger dan Kel, setelah itu masih don't walk, selanjutnya baru bolehlah pejalan kaki berjalan lagi di siklus kedua, seperti itu. Nah, kita beralih ke kendaraan di Oak Street. Untuk kendaraan di Oak Street, karena kendaraan di Pine Street lagi lampu hijau, lagi jalan, pastilah di sini kata Homburger dan Kel pasang lampu merah. Pasang lampu merahnya selama apa? Apakah sewaktu si kendaraan di Pine Street sudah kuning? Apakah kendaraan di Oak Street sudah boleh jalan? Kata Homburger dan Kel, tidak boleh jalan dulu. Walaupun di detik 29,5 kendaraan di Pine Street nih sudah berhenti nih, sudah merah. Tapi yang kendaraan di Oak Street jangan buru-buru jalan, tapi dikasih all red dulu untuk clearance area di tengah-tengah simpang itu. Takut ada kendaraan yang masih tertinggal, seperti itu. Nah, all red-nya itu berapa lama? Teman-teman bisa lihat dari hasil perhitungan prosedur 2. Ya, bahwa setelah lampu kuning di Pine Street ada interval perpindahan merah seluruhnya sebanyak 1,5 detik. Ya, sehingga harusnya dia sudah bisa jalan di detik ke-29,5, tapi diundur dulu ditambah 1,5 detik gitu ya. Nah, mundur di sini. Nah, boleh detik ke-31 seperti itu boleh. Oke ya. Apa alasannya tadi mundur harusnya di detik 29,5 dia sudah boleh jalan karena di sini sudah merah. Alasannya adalah karena Homburger dan Kel menetapkan ada all red di sini. Seperti itu. Durasi all red-nya berapa lama? Itu adalah hasil dari perhitungan prosedur nomor 2. Oke, berarti kita lanjut lagi. Kemudian setelah red, di sini tentunya green, boleh jalan kendaraannya. Nah, jalannya itu seberapa lama? Apakah semua di sini dihabiskan? Hijau semua? Tidak. Hasil karya Homburger dan Kel menyatakan sebelum siklusnya berakhir, di sini harus dikasih red. Saya tulis R seperti itu. Kemudian dikasih yellow. Saya tulis Y seperti itu. Nah, masalahnya rednya ini berapa detik nih? Balik lagi, lihat di prosedur perhitungannya. Ini rednya adalah dari prosedur nomor 2. Saya kasih kode saja di sini. Ini berapa lama?
adalah lihat dari hasil prosedur nomor 2. Hasilnya adalah prosedur nomor 2-nya 2 detik. Ya, ada merah, ada oranye setelah lampu kuning di off street. Setelah lampu kuning di off street, ada oranye sebanyak 2 detik. Oke, ini adalah 2 detik. Jadi si red atau all red ini mulainya adalah di detik 55 dikurangi 2. 53. Mudah-mudahan terlihat nih. Ini 53 selama 2 detik ada all red sampai di akhir siklus. Oke. Nah, kemudian di sini kan ada yellow nih, ada lampu kuning. Lampu kuningnya ini startnya di detik keberapa? Lihat di prosedur nomor 1. Di prosedur nomor 1 hasilnya adalah yellow sebanyak 3 detik. Sehingga yellow akan mulai di detik ke 50. 53 dikurangi 3, 50. Selama 3 detik yellow akan menyala di sini. Disusul dengan all red selama 2 detik. Seperti itu. Kemudian di siklus selanjutnya ini akan mulai dari red. Karena di sini di siklus selanjutnya mulai dari green. Nah, mudah-mudahan teman-teman sampai di sini paham. Kira-kira paham gak sih? Hah? Supaya jangan lupa, ini saya kasih kode ya. Ini adalah 3 detik itu dapatnya lihat prosedur nomor 1 gitu. Oke, kita beralih ke lampu untuk pejalan kaki di Oak Street. Untuk mengerjakan lampu pejalan kaki di Oak Street, kita bisa maju mundur nih teman-teman. Begini caranya. Di sini mulai dari don't walk. Don't walk-nya selama apa? Selama ini. Tuh, sama dengan akhir lampu merah untuk kendaraan di Oak Street. Di sini don't walk, jalan kaki sampai detik ke 31. Kemudian kata Homburger dan Kel dilanjutkan dengan walk, boleh jalan. Begitu. Ya. Boleh jalan. Kemudian saya tuliskan dulu di sini akhir siklus. Kata Homburger dan Kel sebelum akhir siklus. Di sini don't walk. Ya. Kemudian ada flashing don't walk. Nah, urutan-urutan ini adalah pakem yang tidak bisa dirubah. Kita tinggal tentukan durasi-durasinya saja. Tentukan durasi-durasinya saja, oke? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa don't walk-nya ini kemudian dia berkedip. Sekarang kita beralih ke lampu untuk pejalan kaki di Oak Street. Lampu untuk pejalan kaki di Oak Street urutannya adalah mulai dari don't walk-nya seberapa lama? Selama lampu merah di lampu untuk kendaraan di Oak Street. Selama ini tuh 31 detik. Nah, kemudian saya tuliskan dulu urutan-urutannya. Sebelum akhir siklus, kata Homburger dan Kel, don't walk. Di sini don't walk. Kemudian ada flashing don't walk. FDW flashing don't walk. Kemudian di sini barulah pejalan kaki boleh jalan. Nah, kemudian yang jadi urusan kita, karena ini urutannya adalah sudah pakem, yang jadi urusan kita adalah masalah durasinya. Durasinya kita bisa sekarang mulai dari belakang. Akhir siklus 55, di sini ada don't walk. Don't walk-nya berapa lama? Don't walk-nya adalah selama, sorry ini saya kasih mundur saja.
Don't walk-nya adalah selama ini. Ya, tarik saja dari mulainya lampu kuning di kendaraan di Oak Street, kita tarik. Nah, oke, berarti don't walk mulai dari detik ke 50. Seperti itu. Kemudian ada flashing don't walk. Flashing don't walk ini berapa lama durasinya? Dia akan berkedip-kedip. Lihat di prosedur nomor 3. Hasil dari prosedur nomor 3. Prosedur nomor 3 kita menyatakan FDW di Oak Street adalah 14 dikurangi 3 sama dengan 11 detik. Maka di sini dia FDW flashing don't walk 11 detik. 11 detik itu berarti akan mulai dari detik keberapa? 50 dikurangi 11. Seperti itu. Berarti FDW mulai di detik 39 selama 11 detik. Seperti itu. Nah, ini baru boleh pejalan kaki untuk berjalan atau walk. Sehingga kalau ditanya berapa lama durasi pejalan kaki boleh berjalan, di sini kita bisa dengan mudah menjawab 39 dikurangi 31, sekitar 8 detik. Di sini untuk siklus selanjutnya mulai lagi dari don't walk. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti penjelasan tentang fase-fase pada metode Homburger dan Kell untuk fase lampu lalu lintasnya, atau ini disebut sebagai diagram fase. Apa yang bisa kita simpulkan ketika kita melihat diagram fase ini? Kita bisa melihat kekurangan dari metode Homburger dan Kell. Apa kekurangannya? Kita bisa lihat bahwa metode Homburger dan Kell memberi peluang untuk pejalan kaki berjalan atau menyeberang sedikit sekali. Seperti ini, sedikit sekali peluang untuk pejalan kaki menyeberang. Atau dengan kata lain, metode Homburger dan Kell sangat memihak kepada pengguna kendaraan. Seperti itu, teman-teman. Oke, baiklah, sampai di sini video tentang bagaimana cara menggambar fase-fase lampu lalu lintas yang durasinya sudah kita atur dengan metode Homburger dan Kell. Terima kasih.